Film tersebut dimulai di sebuah biara Italia, di mana Suster Mary, Simona Tabasco, terlihat sedang berdoa sebelum dia menunggu ibu superior, Dora Romano, tertidur agar dia bisa mengambil kuncinya. Mary berhasil sampai di gerbang dan hampir lolos, tetapi anggota biara lainnya menangkapnya dan mematahkan kakinya melalui gerbang depan. Mary terbangun di dalam peti mati dan berteriak minta pertolongan tanpa hasil. Seorang biarawati muda, Suster Cecilia, Sydney Sweeney, tiba di Italia di biara yang sama untuk mengucapkan sumpahnya. Setelah tiba, dia bertemu dengan ibu superior, dan dia diberi tur keliling biara oleh Suster Isabelle Giulia di Renzi, yang menunjukkan Cecilia seluk-beluk tempat tersebut dan memberitahunya bahwa ada kubah-kubah bawah tanah yang dilarang untuk dimasuki. Cecilia juga bertemu dengan teman sekamarnya, Suster Gwen, Benedetta Porcoroli. Cecilia mengungkapkan sumpahnya di hadapan Kardinal Franco Merola, Giorgio Colangeli, dan Pastor Saltedeschi, Alvaro Morte. Selama perayaan kecil, Cecilia berbicara dengan Tedeschi tentang bagaimana dia selamat dari tenggelam di danau yang membeku setelah jantungnya berhenti selama 7 menit, yang dianggap Tedeschi sebagai tanda bahwa Cecilia dipilih oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Cecilia mulai menjalankan tugas-tugasnya di biara, yang mencakup merawat para lanjut usia ketika mereka membersihkan diri, atau ketika mereka meninggal, serta harus memotong kepala ayam untuk makanan. Dia juga akhirnya bertemu dengan seorang anggota biara yang berpakaian jubah dan mengenakan masker wajah setelah pingsan, tetapi dia diusir setelah melihat hal ini. Dia juga kemudian melihat seorang wanita dengan lambang salib yang dicap di kakinya. Cecilia kemudian menyaksikan sesuatu yang melibatkan paku yang diambil dari salib tempat Yesus disalibkan. Dia kemudian tampak ditarik mundur oleh beberapa sosok yang muncul seperti wanita yang dia lihat pingsan sebelum mereka menusuknya dengan paku. Cecilia kemudian terbangun, karena ini hanya mimpi buruk. Saat mandi, Cecilia mulai muntah. Setelah dia diperiksa oleh staf medis dan diinterogasi oleh baik Merola maupun Tedeschi, dianalisa bahwa Cecilia hamil melalui konsepsi yang suci karena dia belum pernah berhubungan dengan pria. Anggota biara lainnya datang untuk melihatnya sebagai perawan Maria berikutnya, meskipun Cecilia merasa terbebani oleh tugas baru ini. Saat Cecilia menjalani trimester kedua, Suster Isabelle mencoba untuk mencelakainya dengan amarah, mengklaim bahwa seharusnya dialah yang seharusnya dipilih, dan menuntut agar tes diulang lagi. Kemudian, Isabelle melompat dari atap gereja. Gwen mulai secara terbuka mengkritik dan mempertanyakan apa yang terjadi di biara, dan yang lain berusaha untuk membungkamnya. Di malam hari, Cecilia mendengar teriakan dan permohonan minta tolong. Dia menemukan Gwen diikat ke kursi di mana dia dilukai lidahnya sebagai hukuman atas kemarahan sebelumnya. Cecilia juga menemukan sebuah laboratorium bawah tanah yang penuh dengan botol-botol janin. Suatu pagi, terdengar Cecilia berteriak kesakitan. Mereka datang menemukannya berdarah-darah, seolah-olah dia memiliki masalah serius dengan kehamilannya. Tedeschi mengantar Cecilia ke rumah sakit, tetapi salah satu biarawati menemukan ayam tanpa kepala di bawah tempat tidurnya. Ternyata darah Cecilia berasal dari situ. Dia dengan cepat menghubungi Tedeschi, yang akhirnya memaksa Cecilia untuk melarikan diri. Sayangnya, dia tertangkap dan kakinya dicap untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Kemudian, Tedeschi menjelaskan kepada Cecilia bahwa tujuan mereka adalah untuk menggunakan laboratorium untuk menciptakan kedatangan Kristus kedua kali, menggunakan DNA dari paku salib dan menemukan seorang ibu perawan terpilih sebagai pengandungnya. Janin-janin itu adalah upaya gagal dalam penciptaan kembali, dan dia menganggap kelangsungan hidup Cecilia di danau sebagai bukti bahwa dia dipilih untuk tujuan ini. Cecilia memasuki trimester ketiga, menyadari bahwa anaknya akan menjadi antikristus berikutnya atau Dajjal. Saat ibu superior melakukan USG, dia meraih sebuah salib dan memukulkannya sebelum melarikan diri lagi. Dia kemudian melukai Merola dengan rosario, tetapi air ketubannya akhirnya pecah. Kemudian dia menuju ke laboratorium Tedeschi dan mulai menuangkan etanol ke sana. Tedeschi tiba dan mencoba menghentikan Cecilia, tetapi dia berhasil keluar sementara dia mencoba melukainya. Dia mematahkan salah satu jari Tedeschi dan kemudian menyalakan etanol dengan korek api. Laboratorium itu meledak dengan Tedeschi di dalamnya, tetapi Tedeschi berhasil memadamkan api dan menghancurkan pintu. Cecilia mulai lari. Cecilia mulai melintasi kubah-kubah bawah tanah dan menemukan mayat Gwen dalam proses pembusukan. Saat dia berhasil mencapai jalan keluar, Tedeschi yang terbakar parah menangkapnya. Dia mulai mencoba mengeluarkan bayi itu dengan paksa dari perutnya sampai Cecilia meraih paku yang dia sembunyikan dan melukai tenggorokannya dengan itu, dan mengakhiri Tedeschi selamanya. Cecilia keluar, tetapi kemudian mulai berteriak kesakitan. Karena dia harus melahirkan dengan menyakitkan dan menggigit tali pusa. Bayi itu tidak terlihat, tetapi terdengar suara menggeram, menunjukkan bahwa itu bukan Yesus lainnya.
Cecilia kemudian berjalan untuk mengambil batu besar, lalu berteriak sebelum menghancurkan kekejian itu.